warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Yudi, NIM 4218031. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari tugas UTS Makul Manajemen Zakat dan Wakaf. Yang pertama, soal pertama yaitu siapa saja yang termasuk lapangan ansaf, mustahik, zakat, dan bagaimana penjelasan lapangan ansaf tersebut di era kontemporer. Yang pertama yaitu ada fakir. Fakir yaitu merupakan orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta segala kebutuhan ekonomi lainnya atau kebutuhan pokok lainnya. Yang kedua, miskin. Miskin yaitu orang yang memiliki harta atau pendapatan tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga ada amil zakat. Amil zakat merupakan orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Amil zakat juga merupakan mereka yang melakukan perhitungan, pembendaraan, pencatatan keluar masuknya zakat, dan menjaga harta zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang dilembutkan hatinya dan diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, atau kafir yang diberikan kepadanya hak mu'alaf untuk menolak kejahatannya, atau mereka yang sudah menjadi muslim tetapi masih lemah imannya. Yang kelima ada gorim, yaitu orang yang punya utang dan tidak mampu membayar hutangnya lagi karena telah menjadi fakir. Yang keenam ada ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, ataupun orang yang melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal. Keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat. Yang kedelapan ada sabilillah, yaitu setiap aktivitas jihad atau membela agama Allah, baik jihad di medan perang maupun bukan. Soal yang kedua yaitu ayat yang berkaitan dengan perintah zakat. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakim. Yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi kusmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa zakihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang soal ketiga yaitu maksud zakat profesi dan zakat perusahaan, dan bagaimana ketentuan nisab dan haulnya. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Adapun yang dimaksud dengan profesi dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu profesi yang penghasilannya diperoleh dengan cara usaha sendiri seperti dokter, pengacara, kontraktor, terus arsitek, penjahit, dan sebagainya. Profesi yang penghasilannya diperoleh dengan cara bekerja pada orang lain sehingga ia memperoleh gaji atau imbalan seperti pegawai negeri, karyawan BUMN atau BUMS, dan lain sebagainya. Menurut kaidah pencetus zakat profesi bahwa orang yang menerima gaji dan lain-lain dikenakan zakat sebesar 2,5% tanpa menunggu haul
atau berputar selama setahun dan tanpa nisab atau jumlah minimum yang dikenakan zakat. Menurut pendapat lain, untuk mengeluarkan zakat profesi adalah harta untuk mencapai nisab. Nisab zakat profesi disamakan dengan nisab zakat pertanian, yaitu 522 kg beras atau bahan pokok. Perhitungan nisab atau zakat profesi dari zakat profesi ini disesuaikan dengan harga beras atau bahan pokok. Misalnya harga beras saat ini 9.000, maka nisabnya 522 kg dikali 9.000, yaitu 4.600, sekitar 4.698.000. Jika penghasilan sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat profesi. Yang soal keempat, potensi zakat di Indonesia. Potensi zakat di Indonesia terkini yang dilakukan oleh Firdaus menemukan potensi zakat di Indonesia mencapai sekitar 217 triliun. Apabila dengan kecanggihan teknologi saat ini serta potensi zakat yang cukup tinggi tersebut optimal, maka zakat berpeluang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang signifikan, khususnya untuk program kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Yang kelima yaitu jelaskan mengenai inovasi teknologi dalam proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di masa pandemi. Teknologi pada zakat, pengumpulan zakat dan wakaf, yaitu transfer bank, vintage payment, e-money, crowdfunding, social marketing, social media marketing, campaign donation, tata kelola manajemen zakat dan wakaf, yaitu pembuatan sistem informasi manajemen Basnas untuk pencatatan dan pelaporan zakat Indonesia. Pendataan data wakaf melalui SIWAK atau Sistem Informasi Zakat, atau Kemenak, Sistem Informasi Internal Lembaga Amil Zakat dan Lembaga Nasir, blockchain wakaf, penyaluran zakat dan wakaf bagi mustahik dan mauquf alaihi, pembuatan mustahik dan mauquf ilahi, atau pembuatan sistem database mustahik nasional dan integrasi data nomor induk kependudukan atau NIK, dan tata lembaga zakat dan lembaga nasir. Contoh APPS-nya yaitu kitabisa.com, GoPay, GoPoints, GoTix, OVO-Tcash, Kaskus, Infish, Lena, Mcash, Wisata Muslim, Ort, Asuransi Jasindo Syariah, e-commerce-nya elevenia.co.id, blibli.com, shopee.id, JD.id, tokopedia.com, lazada.com, mataharimall.com, bukalapak.com. Yang soal keenam yaitu jelaskan tugas dan fungsi Basnas menurut Undang-Undang Zakat. Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Basnas berkedudukan di Ibu Kota Negara dan bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Basnas menyusun pedoman pengelolaan zakat
Menyusun pedoman dan pengelolaan zakat. Fungsi Basnas sendiri yang pertama yaitu perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.